Yang pertama, ada pengertian yang akan dibacakan oleh saya Ilpana. Perlawanan rakyat Makassar merupakan salah satu perlawanan besar bangsa Indonesia terhadap VOC pada abad ke-17 pada tahun 1666 hingga 1669. Perang ini melibatkan Kesultanan Gua Talau yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Perlawanan ini muncul karena VOC ingin menguasai seluruh jalur rempah dan menjadikan Makassar bagian dari monopoli dagang mereka. Perang ini mengakibatkan kekalahan Gua oleh aliansi VOC Bugis yang dipertegas dengan penandatanganan perjanjian Bugaya yang menyebabkan jatuhnya kerajaan maritim Makassar digantikan oleh Bone sebagai negara yang terdominasi di Sulawesi Selatan. Pertempuran antara Kesultanan Gua Talau yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin melawan VOC yang bersekutu dengan Arung Palaka dan rakyat Bugis dari kerajaan Bone. Arung Palaka memimpin perlawanan rakyat Bugis untuk membebaskan diri dari kekuasaan dan penindasan kerajaan Gua dan bekerja sama dengan VOC untuk menaklukkan Gua demi mencapai tujuannya. Latar belakang, sebab umum atau faktor umum. Monopoli perdagangan VOC. VOC berusaha keras untuk menguasai seluruh jalur perdagangan rempah-rempah di wilayah timur Nusantara, terutama di Sulawesi. Posisi strategis Makassar. Makassar yang merupakan pusat perdagangan penting dan pelabuhan strategis menjadi incaran VOC untuk mencapai ambisi monopolinya. Penolakan terhadap pesaing. VOC melihat kerajaan Goa sebagai pesaing dagang yang harus disingkirkan agar VOC dapat menguasai perdagangan secara penuh di wilayah tersebut. Sebab khusus atau faktor khusus. Penolakan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin menolak keras permintaan VOC untuk mendapatkan hak monopoli perdagangan di Makassar dan tidak mengizinkan VOC mengatur aktivitas perdagangan di wilayahnya. Taktik adu domba atau divide et impera. VOC melakukan politik pecah belah dengan membantu Arung Palaka, seorang bangsawan Bone yang memendam dendam terhadap Goa akibat penaklukan sebelumnya. Dukungan VOC kepada Arung Palaka. Dengan bantuan VOC, Arung Palaka memimpin pemberontakan terhadap Kesultanan Gua Talau. Awal perang. Karena penolakan Hasanuddin dan manuver VOC, konflik semakin memuncak. Akhirnya, pada Oktober 1666, VOC mengirim ekspedisi militer di bawah Laksamana Cornelis Spelman untuk menaklukkan Goa, yang memulai Perang Makassar. Selanjutnya ada perjalanan perang dan isi pokok perjanjian Bogaya yang akan dibacakan oleh saya, Cahaya Nurul Hikmah. Jalannya perang. Perlawanan rakyat Makassar 1666 hingga 1969. 1. Awal serangan 1666. VOC di bawah Kolonel Spelman bersekutu dengan Arung Palaka untuk menyerang Goa. Sultan Hasanuddin memimpin perlawanan dari darat dan laut. 2. Perjanjian Bogaya 1667. Setelah pertempuran panjang melawan VOC dan sekutu Bon, kekuatan Goan melemah. Untuk menghentikan perang sementara, pada tanggal 16 November 1667 ditandatangani perjanjian Bogaya di Bogaya, Makassar. 3. Puncak perlawanan Benteng Sombo-Upu 1668-1669. VOC Bone sekutunya mengepung Benteng Sombo-Upun. Serangan pertama 14 Juni 1669. VOC menyerang besar-besaran, namun pertahanan Goan kuat dan banyak prajurit VOC gugur. Serangan ke penentu 22 Juni 1669. Arung Palaka memimpin serangan kedua, berhasil menembus benteng, membakarnya dan memaksa Sultan Hasanuddin mundur. Benteng Sombo pun jatuh dijarah dan dihancurkan, menandai akhir perlawanan besar Goan terhadap VOC. 4. Akhir perlawanan 1669. Pada Juni 1669, Benteng Sombo pun yang menjadi pusat pertahanan kerajaan Goan akhirnya jatuh ke tangan VOC dan pasukan Bon. Kekalahan ini menandai akhirnya perlawanan rakyat Makassar dan runtuhnya kejayaan Goan sebagai kekuatan besar di Indonesia Timur. Setelah itu, VOC menguasai perdagangan dan politik di wilayah timur Nusantara. Isi perjanjian pokok Bogaya. 1. VOC memegang monopoli perdagangan di Makassar. 2. Pedagang asing selain VOC harus pergi dari wilayah Goan. 3. Seluruh benteng Goan dihancurkan, kecuali benteng Rotterdam diserahkan kepada VOC.
4. Kerajaan Goa mengakui Arumpakala sebagai Raja Bon. 5. Goa dilarang menyerang atau mengganggu Bon dan sekutunya. 6. VOC berhak menempati pasukan dan kantor dagangnya di Makassar. Selanjutnya ada tokoh penting yang akan dibacakan oleh Yuni. Yang pertama ada Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah tokoh sentral perlawanan rakyat Makassar terhadap monopoli dagang VOC Belanda pada abad ke-17. Memimpin Kesultanan Goa dengan gigi dan keberanian yang membuatnya dijuluki ayam jantan dari timur. Perjuangannya yang sengit, terutama dalam Perang Makassar 1666 sampai 1669, meski berakhir dengan Perjanjian Bongaya, menjadikannya simbol perlawanan terhadap penjajahan dan bagian penting dari sejarah nasional Indonesia. Setelah naik tahta, ia berusaha menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di wilayah Indonesia Timur untuk melawan Belanda, memimpin perlawanan sengit hingga akhir hayatnya. Yang kedua ada Syekh Yusuf Al-Makassari. Syekh Yusuf Al-Makassari adalah tokoh penting dalam perlawanan rakyat Nusantara, khususnya Makassar dan Banten, terhadap penjajahan Belanda. Beliau adalah seorang ulama dan pejuang yang mengorbankan semangat perlawanan. Syekh Yusuf Al-Makassari melawan Belanda bukanlah perang tunggal yang ia pimpin, melainkan sebuah peran pentingnya dalam perlawanan di Banten, di mana ia menjadi mufti dan memimpin strategi perang gerilya setelah Sultan Ageng Tirtayasa tertangkap. Ia menggunakan taktik gerilya melawan pasukan POC, namun akhirnya ditangkap dan dibuang ke Ceylon, Sri Lanka, lalu ke Afrika Selatan, di mana ia terus berdakwah hingga wafat. Yang ketiga ada Karaeng Galesong. Karaeng Galesong adalah tokoh penting perlawanan rakyat Makassar terhadap POC Belanda. Sebagai putra Sultan Hasanuddin yang melanjutkan perjuangannya di laut dan di darat. Setelah kerajaan Goa jatuh, setelah Perjanjian Bongaya, ia mengasingkan diri ke Jawa, bergabung dengan pemberontakan Pangeran Trunojoyo untuk melawan kekuasaan Belanda di Mataram. Perjuangannya di Jawa bersama sekutunya memberikan perlawanan sengit terhadap Belanda dan turut menyebarkan agama Islam. Sebelum akhirnya ia gugur dalam pertempuran di Malang, Karaeng Galesong meninggal karena sakit pada 21 November 1679 sebelum Trunojoyo menyerah. Selanjutnya ada tokoh dari Belanda. Yang pertama yaitu Laksamana Cornelis Spelman. Laksamana Cornelis Spelman memimpin ekspedisi POC dalam Perang Makassar 1666 sampai 1669 dan berhasil menaklukkan Kesultanan Goa Talo melalui Perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Penaklukan Goa oleh POC ini dilakukan dengan menggunakan pasukan koalisi POC serta bantuan dan kerajaan seperti Bone, Buton, dan Ternate yang juga melibatkan pasukan pribumi yang dipimpin oleh Arumpalaka. Laksamana Cornelis Spelman wafat pada 11 Januari 1684 di Batavia, Hindia Belanda. Saat menjabat sebagai Gubernur Jenderal POC, ia meninggal dunia karena komplikasi penyakit ginjal dan hati. Yang kedua ada Arumpalaka. Arumpalaka adalah bangsawan Bugis dari Kerajaan Bone yang memimpin pasukan Bone dan Sepeng untuk melawan Kerajaan Goa dalam Perang Makassar 1666 sampai 1669 dengan bantuan VOC Belanda. Tujuannya adalah membebaskan rakyat Bone dari penindasan dan kerja paksa oleh Kerajaan Goa. Wafat pada 6 April 1696, ia meninggal saat menjabat sebagai Sultan Bone dan kemudian dimakamkan di Bukit Bontobiraeng, Goa. Selanjutnya ada dampak yang akan dibacakan oleh Ilpana. Ada dampak positif, perubahan peta politik Sulawesi Selatan, mempengaruhi perkembangan Islam. Dampak negatif, kalah dan paksa menandatangani Perjanjian Bongaya, hilangnya dominasi politik dan monopoli perdagangan Kerajaan Goa Talo, menurunnya kesejahteraan ekonomi lokal, terbatasnya kekuasaan Goa, meningkatnya kekuasaan dan pengaruh VOC, pengungsian penduduk. Selanjutnya ada pengaruh dan manfaat. Pengaruh yang akan dibacakan oleh Ilpana. Pengaruh pada masa kini.
Pelestarian nilai-nilai nasionalisme dan kepahlawanan melalui Sultan Hasanuddin melawan monopoli dagang VOC dan julukan Ayam Jantan dari Timur. Identitas budaya dan sejarah masyarakat Bugis Makassar yang berani, tangguh, dan tidak mudah menyerah, serta warisan seperti perahu pinisi dan benteng bersejarah. Kesadaran akan bahaya politik, adu domba VOC yang memecah Kesultanan Goa, promosi pariwisata sejarah melalui benteng Rotterdam dan benteng Somba Opu, pendidikan dan pengembangan karakter melalui integrasi kisah pahlawan di pelajaran sejarah dan penelitian tentang Sultan Hasanuddin. Selanjutnya ada manfaat yang akan dibacakan oleh Yuni. Manfaat bagi generasi bangsa. Yang pertama ada menumbuhkan rasa cinta tanah air. Yang kedua membangun karakter pantang menyerah. Yang ketiga mengajarkan pentingnya persatuan. Yang keempat menghargai warisan budaya dan sejarah. Yang kelima ada inspirasi untuk berinovasi dan maju.